يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله. Pertanyaannya Helmi ini membuat saya mengasumsikan bahwa ini urusan yang sangat luas dan tinggi. Ini seperti ilmu yang tidak semua orang bisa menjangkau. Nah, saya memprotes itu dulu lah. Baik. Mohon yang disebut pertumbuhan spiritual atau perjalanan menuju Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu sebenarnya kan itu kan pekerjaan sehari-hari setiap orang dan setiap makhluk. Jadi ini jangan kita gambarkan seolah-olah ini ilmu yang sangat tinggi, tasawuf kompleks, itu pencapaiannya gimana kan. Sebenarnya kan kalau mau kita amati, kita analisis ya, ada sesuatu yang bisa kita identifikasi, kita potret, ada yang tidak bisa. Nah, tasawuf atau sufisme atau perjalanan spiritual, perkembangan kedewasaan spiritual itu sesuatu yang tidak bisa diobjektivisasikan, tidak bisa dipotret, tidak bisa diklaim. Yang bisa melihat adalah dirinya sendiri, dan dirinya sendiri juga tidak boleh ngeklaim. Makanya Allah menyediakan tawadhu atau kerendahan hati dan seterusnya, karena kan kalau ibaratnya lari 200 meter kan startnya sama finishnya kan jelas. Nah, kalau pertumbuhan spiritual itu kan finishnya kan kedekatan dengan Allah. Semakin seseorang dekat dengan Allah, maka dia menempuh ilaihi rajiun sedemikian rupa, dan itu setiap orang. Maka skalanya adalah dari dan menuju. Tapi itu satu titik. Jadi kita berputar begini dari titik ini menuju titik ini. Terus itu dialami semua orang dan tidak pasti, dan ini bukan urusan kepandaian, tapi urusan kesungguhan, urusan keikhlasan, urusan ketulusan hati, urusan kejujuran pikiran. Dan itu tidak perlu orang pinter. Nah, yang mengganggu dunia ini kan pinter-pinter gitu loh. Hebat-hebat itu loh, intelektual tuh yang bikin kacau dunia ini, karena manusia menjadi kehilangan fokusnya bahwa manusia itu urusannya adalah jujur apa tidak dalam perjalanannya, gitu kan. Nah, karena kita sekarang berurusan dengan ilmu, terus kita menganggap bahwa diskusi ini seolah-olah adalah diskusi ilmu yang juga tinggi seolah-olah. Padahal kan itu sehari-hari setiap orang. Jadi sekarang gini, Hel, kalau Anda jalan terus ada melihat ada pohon, ada daunnya, ada kembangnya, itu saya tanya, sebenarnya fakta daun atau pohon itu ada di sana yang kamu lihat, apa ada di dalam batinmu? Nah, yang selama ini dibicarakan di dalam disertasi atau ilmu-ilmu akal pikiran itu adalah pohon itu di sana. Padahal pohon itu faktanya di sana apa di dalam batinmu? Kan meskipun ada di sana, tapi kalau dia tidak menjadi fakta di dalam batinmu, maka pohon itu menjadi tidak ada. Demikian juga Allah kan, makanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, karena Allah hadir sudah sebagai kesadaran batin, sudah dirasakan tiap hari, dan itu bukan ilmu tinggi, itu biasa-biasa aja. Setiap orang memang menempuh. Kenapa kok kita harus sampai ke Allah kembali loh? Karena jalan satu-satunya dalam hidup ini ya cuman dari Allah menuju Allah, harap nang di meneh, mau kemana lagi? Kalau manusia itu ingin aman, ingin tenang, ingin sejahtera, ingin selamat di dalam seluruh perjalanan ini dan tiba sampai tempatnya dalam keadaan aman, tentram, selamat, sejahtera, ya itu satu-satunya jalan, ilaihi rajiun itu kan begitu. Nah, ilaihi rajiun itu kan nggak bisa dipotret, nggak bisa direportase, nggak bisa diupload. Itu sebenarnya kan rahasia setiap orang. Oleh karena itu sebenarnya kayak saya ngomong pohon tadi, misalnya tasawuf atau sufisme itu kan sempat dianggap bahwa itu adalah bagian dari gerakan yang bukan Islam, karena dalam Islam tidak ada ajaran tasawuf gitu kan. Itu karena dia melihat pohon di sana, dia tidak melihat esensi pohon itu di dalam dirinya. Karena tasawuf itu kan cuma nomenklatur, cuma penamaan sesuatu hal, suatu gejala atau suatu fakta yang ada dalam batin kita, terus
kita rumuskan, kita identifikasi, kita amati, kita rasakan prosesnya. Terus kalau ilmu itu ada, kalau cara berpikirnya begitu, ilmu itu ada di perpustakaan dan buku-buku, tidak di sini. Di dalam diri. Nah, menurut saya tasawuf itu adalah urusan, betul-betul urusan sangat private, rahasia setiap orang menuju Tuhannya. Dan itu setiap orang. Semua perjalanan hidupmu adalah jalan menuju Allah. Makanya disebut semuanya itu thariqat. Apa tukang kayu, apa ojek, apa dagang di pasar, petani, dosen di kampus atau siapapun, itu semua melakukan semacam perjalanan. Jalan itu disebut thariqat kalau dalam. Nah, selama ini kemudian thariqat dilembagakan, ya, dipadatkan menjadi wiritan begini, puasa begitu dan seterusnya. Itu juga tidak salah, itu juga benar. Tapi yang tidak tepat adalah bahwa itu seolah merupakan jalan yang berbeda dengan Islam. Menurut saya Islam itu ya tasawuf. Karena Islam itu prinsipnya adalah kamu dari Allah kembali ke Allah. Dan itu kamu tempuh dalam jalan sunyimu masing-masing, kan gitu. Kalau melihat atau dengan perspektif yang barusan Mbah Nun katakan, mungkin nggak atau boleh jadi di mata Allah sebenarnya setiap individu itu ya sufi-sufi, tetapi sufi dengan kadar semua masing-masing barangkali. Sadar apa tidak sadar, semua menempuh perjalanan itu. Meskipun kamu tidak ngakui Tuhan, kamu kan tetap berjalan di situ. Kamu kan akan sampai ke kematian, kamu akan sampai ke surga atau neraka. Kan mau nggak mau kamu, terserah mau bersyahadat apa tidak, terserah mau Islam apa tidak. Tapi makanya Islam itu bukan yang dari Arab, Islam itu yang kamu temukan di dalam dirimu. Meskipun itu benar, objektifnya itu adalah wacana narasi dari Rasulullah gitu ya, dari wahyu Allah kemudian disebarkan Rasulullah. Tetapi kan begitu sampai di dalam dirimu, kalau dia sudah menjadi wacana dan narasi dan thariqat batinmu sendiri, baru dia Islam. Jadi Islam itu bukan sesuatu yang dari Arab, Islam adalah sesuatu yang kamu temukan di dalam dirimu, sebagaimana Allah sendiri tidak dari Arab, tidak dari manapun. Allah itu kamu temukan dengan rasa apa, dengan apapun saja di dalam dirimu. Kalau Allah, kata Allah, kalau engkau tidak bisa melihat aku melihatmu, kan gitu kan. Nah, kita merasakan Allah. Jadi melihat Allah itu tidak melihat seperti melihat cacing atau melihat asbak atau melihat kan. Melihat Allah itu harus melihat dengan mata batin yang terdalam, merasakan perannya, merasakan kehadirannya. Makanya dalam maknya kan ada ilmu hadharah atau ilmu hudur, di mana Rasulullah itu tidak pernah tidak ada, karena dia selalu hadir dalam hidup kita. Demikian juga Allah, kan gitu, selalu hadir. Nah, hadir itu kan tidak di panggung, tidak di lapangan, tidak di forum-forum, tapi hadir di dalam kesadaran kita, hadir dalam cinta kita, hadir dalam rasa kita, kan gitu. Nah, sebenarnya itu urusan setiap orang, mau tidak mau. Bedanya adalah kalau binatang tidak bisa ambil jarak untuk merumuskan, kalau kita bisa merumuskan. Nah, perumusan ini kemudian menjadi ilmu, dan yang bikin ruwet tuh ilmu ini. Jadi akhirnya ada feodalisme kalau tasawuf tinggi, terus nanti ada, wah kali ini sudah ma'rifat, kalau ini masih thariqat, ini baru syariat gitu kan, terus belum hakikat gitu kan. Padahal kan 4 hal itu kan bukan tingkatan, menurut saya bukan sertifikasi, bukan prestasi-prestasi dari apa yang disebut perjalanan spiritual. Tidak mungkin Anda bersyariat tanpa hakikat. Karena untuk apa? Kenapa kamu bersyariat? Wong tidak ada hakikatnya. Kan hakikatnya itu berangkatannya, gitu kan. Hakikinya kamu sholat itu begini, hakikinya kamu gendong anak itu begini, hakikinya kamu menolong masyarakat itu begini, ya. Nah, itu adalah thariqat. Itu semua itu thariqat, ya. Terus nanti ada pencapaian-pencapaian. Kamu menjadi bahagia karena nolong orang, kamu menjadi senang melihat anak-anak kecil bermain-main. Itu semua kan makrifat-makrifat kecil. Jadi itu bukan tingkatan. Selama ini kan memang ada stigma umum bahwa kalau ini masih syariat, ini sudah ke hakikat, ini sudah thariqat, ini sudah mencapai makrifat. Dan sufi itu terkenal seolah mereka adalah manusia-manusia makrifat. Sebenarnya setiap orang makrifat. Setiap bayi itu begitu lahir dia makrifat. Makanya dia nangis, gitu kan. Kemudian pelan-pelan dia mengenal, oh itu ibunya, oh itu bapaknya, oh itu saudaranya. Lama-lama dia kenal. Itu makrifat yang terus-menerus dia temukan. Makrifat itu adalah pengetahuan batin yang akurat, yang esensial. Apakah karena itu dulu Mbah Nun pernah ditanya salah seorang jamaah atau teman tentang pengenalan diri sendiri atau mengenal jati diri, dan waktu itu Mbah Nun menyampaikan kepada si penanya itu bahwa
dirimu itu kamu temukan atau tidak, itu tidak karena kamu secara kognitif menyadari atau tidak menyadari, karena sesungguhnya kamu sepanjang melakukan kebaikan terus itu membentuk dirimu. Ya. Nah, ini penjelasannya seperti apa, Mbak? Selama ini kan kalau orang bilang mencari diriku sendiri gitu ya, itu kemudian dia selalu terjebak pada perumusan-perumusan kognitif, ilmiah, akademis, rasional. Kan begitu, padahal diri itu sebenarnya lebih mendalam dan lebih software daripada itu. Makanya tidak, kecuali diri budaya ya. Kalau diri budaya itu, oh itu pemain drama, oh itu tukang ojek, itu masalah simpel. Ya, oh itu presiden toh, oh jebul presiden, gitu. Oh kayak wali kota, gitu. Itu simpel kalau itu. Tapi kalau diri sendiri itu artinya adalah dirimu berbeda dengan diri lain, adalah bahwa kamu itu satu paket yang berbeda dengan orang yang lain, dan paket itu berasal dari Allah. Makanya kamu amati gejala-gejala hidupmu tiap hari, dialektik kamu dengan Allah. Kalau kamu gini, Allah gimana? Amati tiap hari, sehingga dalam mencari rezeki, dalam mencari istri, di dalam menjalankan apa saja, menempuh karier atau apapun saja, itu kita mewaspadai setiap yang pernah kita alami dengan Allah.